Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Fauzia, NIM 5301011981, dari kelas SPI Modern A, ingin mempresentasikan tentang pembaruan Islam di Mesir. Dalam isi materi dari pembaruan Islam di Mesir ini, saya bagi menjadi 3, ada latar belakang, tokoh-tokoh dan pembaharuannya, serta kesimpulannya. Latar belakang pembaruan Islam di Mesir dibagi menjadi 3 lagi. Ada sebelum datangnya Napoleon ke Mesir. Mesir adalah satu wilayah yang menjadi rebutan para penguasa zaman itu. Letaknya sangat strategis. Mesir berada di daerah Bulan Sabit, yang menjadi daerah perlintasan dagang Hindia Eropa melalui itu lintas dagang ke Italia melalui Laut Tengah yang berdekatan dengan Bizantium. Dahulu Mesir berada pada kekuasaan Romawi Timur dengan ibu kota Bizantium. Mesir menjadi wilayah Islam pada zaman Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 640 Masehi. Bila ditinjau dari peta politik, wilayah Mesir adalah wilayah yang strategis yang berdekatan dengan wilayah-wilayah ternama sebagai pusat pemerintahan raja-raja atau khalifah, seperti kota Syam, Palestina, Hijaz, juga berdekatan dengan Mekah dan Madinah, serta Damaskus dan Baghdad. Pada abad ke-17 Masehi, kekuasaan kesultanan dan kerajaan mulai memudar karena sebagian besar negara dikuasai oleh Barat. Kemunduran berlanjut pada masa Sultan Salim II, tahun 1566 sampai 1573 Masehi. Pada dekade ini tercatat kekalahan Utsmani dari Angkatan Laut yang dipimpin oleh Don Juan dari Spanyol sehingga Utsmani kehilangan Tunisia. Dahulu sebelumnya, Mesir juga pernah dikuasai oleh dinasti-dinasti kecil, yaitu ada dinasti Fatimiyah pada tahun 567 Hijriah yang mendirikan Al-Azhar, lalu dinasti Ayyubiyah pada tahun 567 sampai 648 Hijriah yang terkenal dengan Perang Salib dan Perjanjian Ramlah. Dan ada lagi dinasti Mamluk pada tahun 648 sampai 1922 Hijriah. Lalu dari materi sebelumnya dapat digambarkan bagaimana kelemahan Mesir kala itu, sehingga Napoleon dapat mudah masuk ke dalam Mesir. Materi selanjutnya, ekspedisi Napoleon ke Mesir. Mesir yang pada saat itu Ekspedisi Napoleon ke Mesir. Mesir yang pada saat itu dikuasai oleh Kerajaan Utsmani dapat dikuasai oleh Napoleon dengan alasan untuk ekspedisi. Niat Napoleon untuk menjajah Mesir terbaca oleh para pemikir bangsa saat itu. Untuk itu, kemudian mereka mengadakan pendekatan kepada Napoleon. Sehingga akhirnya kedatangan Napoleon sangat berarti untuk mereka, yaitu rakyat Mesir, sebagai titik awal dari perkembangan pemikiran untuk memperoleh kemajuan di berbagai bidang kehidupan yang sebelumnya telah dilupakan. Ekspansi Eropa pada abad ke-17 Masehi merupakan suatu bentuk baru yang dimulai dengan perundingan antara Eropa dengan pemerintahan Utsmani guna membentuk aliansi menghadapi Inggris. Kecerdikan politik seperti ini berjalan dengan baik. Aliansi ini akhirnya berubah menjadi satu fakta perdagangan yang memberikan hak-hak istimewa kepada orang Eropa, terutama orang Prancis, untuk berniaga di daerah kekuasaan Utsmani. Orang-orang Prancis dilindungi dengan keselamatan jiwanya dan hartanya, juga kebebasan agamanya. Penguasaan terhadap Mesir ini merupakan usaha Napoleon untuk memutuskan komunikasi antara Inggris di barat dan India di timur. Di samping itu, Prancis perlu memasarkan industri mereka. Yang kedua, penetrasi Prancis ini telah berkembang dengan cepat. Napoleon ke Mesir bukan hanya untuk membawa tentara. Dalam rombongan ini terdapat 500 kaum sipil dan 500 wanita. Di antara mereka itu terdapat 16 ahli dalam bidang ilmu pengetahuan. Di samping kemajuan materi ini, Napoleon juga membawa ide-ide baru yang sangat berpengaruh, bahkan dapat berubah menjadi pola pikir orang-orang di Mesir. Pada waktu itu, ide-ide tersebut antara lain seperti sistem pemerintahan politik, persamaan, kebangsaan.
Lalu menjelang abad ke-18 Masehi, tampak tanda-tanda kebangkitan kebudayaan Mesir secara spontanitas. Kebangkitan ini merupakan gerakan internal yang muncul dari dalam negeri. Lalu, pembahasan yang kedua ada tokoh pembaruan Islam di Mesir. Yang pertama ada Muhammad Ali Pasha, Al-Tahtawi, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Muhammad Rashid Ridho. Tokoh pembaruan Islam di Mesir yang pertama adalah Muhammad Ali Pasha. Sejarah Mesir dibuat oleh Muhammad Ali Pasha yang lahir pada bulan Januari 1769 di Kaula Albania dekat pantai Macedonia. Dialah pendiri dinasti Mesir yang keturunannya memerintah Mesir sampai tahun 1952. Muhammad Ali Pasha ini muncul di Mesir pada tahun 1799. Ia sebagai salah seorang di antara 300 orang anggota pasukan yang dikirim dari Albania atas perintah Sultan Utsmani untuk mengusir Prancis. Setelah berhasil mengusir Napoleon dari Mesir, ia diangkat menjadi jenderal tahun 1801. Pada bulan November 1805, ia menjadi wali negara Mesir dengan gelar Pasha. Muhammad Ali pada tahun 1807 berhasil mengusir Inggris dari Sari Rosetta. Muhammad Ali Pasha dalam bidang militer. Setelah Prancis dapat diusir pada tahun 1802 Masehi, Muhammad Ali Pasha mengundang salah seorang perwira tinggi Prancis dapat diusir untuk melatih tentara Mesir. Untuk keperluan itu ia mendirikan sekolah militer pada tahun 1815 Masehi dan mengirim pelajar untuk belajar kemiliteran di Prancis. Lalu dalam bidang pendidikan, pada tahun 1815 Masehi, ia mendirikan sekolah militer, sekolah teknik pada tahun 1816 Masehi. Lalu sekolah pertambangan pada tahun 1834 Masehi dan sekolah penerjemahan pada tahun 1836 Masehi. Selain itu, ia juga banyak mengirim pelajar ke Prancis untuk belajar pengetahuan beberapa sains dan teknologi barat di Prancis. Lalu kebijakannya dalam bidang ekonomi, dia melakukan pengambil alihan pemilikan tanah oleh negara dan hasilnya dipergunakan untuk kepentingan pembangunan negara. Dan untuk menjaga kesuburan tanah Mesir, ia membangun sistem irigasi sehingga hasil pertaniannya menjadi lebih baik. Lalu selanjutnya ada tokoh pembaruan Islam yang namanya adalah Al-Tahtawi. Tahtawi adalah bagian dari program perbaikan ekonomi militer Mesir yang dirancang oleh Muhammad Ali. Pada tahun 1826 Masehi, ia ditunjuk menjadi pemimpin atau imam delegasi pelajar-pelajar tentara Mesir yang dikirim ke Paris. Lalu, saat itu Tahtawi sebetulnya sedang menikmati masa-masa indahnya belajar di Al-Azhar. Ia mendapatkan guru yang baik, diantaranya adalah Syekh Hasan Al-Attar, guru pembimbing yang juga menjadi teman. Diskusinya yang mengasyikan. Ia mengerti betapa luhurnya tugas tentara, karenanya ia tak menolak ketika gurunya memerintah untuk menjadi imam delegasi pelajar tentara yang dikirim oleh Muhammad Ali. Lalu selanjutnya, ide-ide yang dimiliki oleh Al-Tahtawi adalah ajaran Islam bukan hanya mementingkan soal akhirat semata, tetapi juga soal hidup di dunia. Umat Islam juga memperhatikan kehidupan di dunia ini. Kekuasaan absolut raja harus dibatasi oleh syariat, dan raja harus bermusyawarah dengan ulama dan kaum intelektual. Syariat harus diartikan sesuai dengan perkembangan modern. Kaum ulama harus mempelajari filsafat dan ilmu-ilmu. Kaum ulama harus pengetahuan modern agar dapat menyesuaikan syariat dengan kebutuhan masyarakat modern. Pendidikan harus bersifat universal. Lalu wanita harus memperoleh pendidikan yang sama dengan kaum pria. Istri harus menjadi teman dalam kehidupan intelektual dan sosial. Umat Islam harus dinamis dan meningkatkan sifat statis. Yang selanjutnya Jamaluddin Al-Afghani. Mula-mula ke India, lalu ke Mesir memberi kuliah di hadapan kaum intelektual di Al-Azhar. Di antara muridnya yang terkenal adalah Muhammad Abduh dan Sa'ad Zaglul.
Karena persoalan politik di Mesir, Jamaluddin pergi ke Paris. Di kota ini, ia mendirikan sebuah organisasi bernama Al-Urwatul Wuthqa yang beranggotakan muslim militan dari India. Lalu ada dari Mesir, Syria, dan Afrika Utara yang bertujuan memperkuat persaudaraan Islam, membela dan mendorong umat Islam untuk mencapai kemajuan. Ide-idenya untuk mengembalikan kejayaan umat Islam di masa lalu dan sekaligus menghadapi dunia modern. Umat Islam harus kembali kepada ajaran Islam yang murni dan memahami Islam harus dengan resiko dan kebebasan. Lalu corak pemerintahan autokrasi dan absolut harus diganti dengan pemerintahan demokratis. Kepala negara harus bermusyawarah dengan pemuka masyarakat yang berpengalaman. Selanjutnya dari Muhammad Abduh. Akibat ketidaksenangan dan perlawanan terhadap penguasa, ia dan Jamaluddin diusir dari Mesir ke Paris. Di kota ini mereka mendirikan majalah Al-Urwatul Wuthqa. Selama 1 tahun di Perancis, ia diizinkan untuk kembali ke Mesir dan kemudian diangkat menjadi rektor di Al-Azhar Kairo. Sebagai rektor Al-Azhar, ia memasukkan kurikulum filsafat dalam pendidikan di Al-Azhar. Upaya itu dilakukan untuk mengubah cara berpikir orang-orang Al-Azhar. Usahanya ini mendapat tantangan keras dari para Syekh Al-Azhar lainnya yang masih berpikiran kolot. Oleh karena itu, usaha pembaharuan yang dilakukannya lewat pendidikan di Al-Azhar tidak berhasil. Lalu ide-idenya yaitu penghapusan paham jumud yang berkembang di dunia Islam saat itu. Kedua, pembukaan pintu ijtihad, lalu penghargaan terhadap akal, lalu kekuasaan negara harus dibatasi oleh konstitusi yang telah dibuat oleh negara bersangkutan. Selanjutnya, Muhammad Rashid Ridho. Ia melanjutkan pendidikan tinggi di Al-Azhar tahun 1898 Masehi dan berguru kepada Muhammad Abduh. Bersama-sama Abduh, Rashid Ridho menerbitkan majalah Al-Manar yang memiliki tujuan sama dengan Al-Urwatul Wuthqa. Di antaranya adalah pembaharuan dalam bidang agama, sosial, ekonomi, di antaranya adalah dalam bidang agama, lalu sosial dan juga ekonomi, memberantas khurafat dan bid'ah, menghilangkan faham fatalisme, serta faham-faham yang dibawa tarekat. Ia juga mendesak gurunya Muhammad Abduh untuk menuliskan Al-Quran secara modern, yang kemudian dikenal dengan tafsir Al-Manar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.